Oke anak-anak hebat semua, di video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan, pembelajaran 3, kelas 6. Sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Beruntunglah kita menjadi warga dari bangsa yang sudah merdeka. Tentu saja kemerdekaan yang telah diperoleh ini tidak akan terlepas dari jasa para pahlawan. Mari kita mendoakan beliau semua. Mari kita berdoa semoga kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini kekal abadi. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian sedang bermain apakah mereka? Iya, benar sekali. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Iya, benar sekali. Dalam permainan ayam dan elang, sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa asing? Ayo kita pelajari bagaimana Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau mengepung rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palaga Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Baik anak-anak, setelah kita bahas tentang pertempuran Ambarawa, mari kita jawab bersama-sama soal-soal berikut ini berdasarkan teks pertempuran Ambarawa. Soal pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Ya, pertempuran dengan taktik gelar sumpit urang yaitu mengepung musuh dari dua sisi. Soal kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Ya, pertempuran yang cerdas karena dilakukan dengan taktik khusus yang mampu mengalahkan musuh sehingga wilayah Ambarawa berhasil dipertahankan. Soal ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap NICA yang melanggar kesepakatan? Ya, benar sekali. Pengingkaran janji yang dilakukan NICA sangat merugikan rakyat Indonesia. NICA memang tidak bisa diajak damai. Soal keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar sumpit urang? Ya, taktik yang sangat cerdas dan terbukti mampu mengalahkan musuh. Soal kelima, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Benar sekali, kesatuan yang kuat, pantang menyerah, dan mau berdamai walaupun pernah dikhianati. Tahu nggak sih,
bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Iya, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hainah adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama teks tentang hainah berikut ini. Hainah adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah hainah. Dr. Sarah Benson Amran dari University of Stradus mengatakan bahwa hainah adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hainah mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hainah akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hainah mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip pada Telegram. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hainah, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hainah lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hainah sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, kamu sudah mengetahui bagaimana hainah mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana hewan lain beradaptasi. Dan berikut adalah cara beberapa hewan dalam beradaptasi. 1. Kamuflase. Kamuflase adalah suatu cara yang memungkinkan binatang yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Selain digunakan untuk menghindari predator, kamuflase juga digunakan untuk memudahkan hewan mencari mangsa atau makanan. Jadi, hewan yang berkamuflase selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat hidupnya atau lingkungan sekitar dia, atau mencari lingkungan yang bisa menyamarkan tubuhnya. 2. Mimikri. Mimikri adalah adaptasi makhluk hidup dengan menyamarkan dirinya menyerupai lingkungannya untuk mengelabui mangsa dan musuhnya. Contoh mimikri adalah bunglon. Bunglon mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Jika berada di daun hijau, maka warna kulitnya akan berubah menjadi hijau. Jika berada di batang pohon, maka warna kulitnya akan berubah menjadi coklat kehitaman seperti warna batang pohon. 3. Autotomi atau melepas bagian tubuh. Adaptasi autotomi adalah adaptasi tingkah laku pada hewan dengan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Contoh adaptasi autotomi adalah pada cicak. Cicak merupakan contoh hewan yang ekornya mudah putus. Dalam keadaan bahaya, cicak mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya atau disebut autotomi. Jika seekor cicak dikejar oleh pemangsa, ekornya secara mendadak putus dan bergerak-gerak sehingga perhatian pemangsa akan tertuju pada ekor yang bergerak tersebut. Kesempatan itu digunakan cicak untuk menghindarkan diri dari kejaran pemangsa. Dan pastinya masih banyak lagi cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Tugas kalian adalah silakan cari bagaimana cara hewan lain beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Oke anak-anak semua, demikian yang bisa kita pelajari pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat diserap oleh anak-anak semuanya dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.